Oke, halo teman-teman semuanya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, kemarin kita membahas tentang you don't know what you don't know, ya. Dan sekarang saya yakin teman-teman udah paham konsepnya dan kita akan bermain-main dengan contoh supaya teman-teman bisa lebih memahami, ya, memahami bagaimana dampaknya apa yang Anda ketahui dalam hidup Anda. Oke. Nah, mari kita lihat sekarang ada seorang ayah dan seorang anak perempuan, ya, jadi ayah dan seorang anak perempuan, ya, anak anak perempuan saya kasih begini aja ya, ya. Nah, anak perempuan ini berumur 5 tahun, ya, jadi kurang lebih umurnya 5 tahun nih, anak 5 tahun lagi lucu-lucunya, ya. Sudah mulai bisa bicara lancar, sudah bisa mengungkapkan apa yang dia mau, ya. Lalu kemudian sudah mulai egonya udah mulai agak-agak kuat nih, mulai tumbuh, ya. Lalu kemudian biasanya anak 5 tahun kalau anaknya ini agak pinter, ya, dia sudah mulai bisa menulis, mewarnai, ya, gerak motoriknya udah mulai apa namanya, udah mulai jalan gitu. Nah, singkat cerita, jadi si anak ini umur 5 tahun, ayahnya adalah kerja sebagai fund manager di sebuah perusahaan. Oke. Nah, lalu kemudian si anak ini apa selalu bertanya pada ayahnya, "Ayah, kenapa kok ayah nih mesti kerja terus setiap hari? Ya, kenapa kok mesti kerja? Kenapa kamu nggak di rumah aja? Nah, kenapa kamu nggak main sama saya? Ya, kenapa kamu sibuk terus kerja pagi berangkat ke kantor, sore baru pulang, udah capek, nggak punya waktu buat saya main. Ya, gitu. Kenapa ayah mesti seperti itu? Ya, nah, lalu kemudian ayahnya sempat menjelaskan, ya, menjelaskan tentang konsep tentang gaji, konsep tentang rumah, cicilan rumah, cicilan mobil, tentang biaya hidup dan segala macam. Tapi ya namanya anak kecil, ya namanya anak kecil sulit sekali menerima hal-hal seperti itu. Ya, jadi sulit sekali karena hal seperti itu hanya bisa dipahami oleh orang dewasa. Ya, jadi ketika anak umur 5 tahun untuk memahami konsep itu sangat sulit. Ya, nah semakin dijelaskan semakin si anak ini tersesat. Ya, lalu kemudian sempat si tanya ini, oke kalau gitu meskipun dia tidak mengerti sepenuhnya, tapi dia bertanya lagi, ayah ini kerja apa sebenarnya? Oke lah, kalau memang bisa kerja, saya bertanya, ayah ini kerja apa sekarang? Nah, si ayah juga bingung mau menjelaskan ini karena pekerjaan sebagai seorang fund manager ini adalah pekerjaan yang sangat kompleks. Ya, orang dewasa aja ya mendengar kata fund manager ini bisa berbagai macam persepsi. Dijelaskan ke orang dewasa aja mungkin butuh satu dua kali, tiga kali, empat kali baru bisa benar-benar mengerti. Karena pada dasarnya seorang fund manager itu adalah kita memanage other people money, betul. Ya, tapi kita punya skill bukan cuma sekedar memanage other people money, itu terlalu umum. Nah, yang khususnya bagaimana? Kita sebenarnya adalah seorang tim, ya, kerja dalam sebuah tim di mana kita nih mencari sebuah peluang dalam keadaan ekonomi. Ya, sehingga kita butuh analisa, kita butuh statistik, kita butuh memahami inflasi, dasar-dasar ekonomi makro, ekonomi mikro, ya lalu kemudian kita melihat apalagi inflasi, misalkan interest rate bagaimana, lalu kemudian bagaimana data ekonomi, CPI, retail sales, ya non-farm payroll, waduh, ruwetnya, ya ruwet sekali untuk menjelaskan konsep pekerjaan dari si ayah ini. Ya, sehingga menjelaskan ke orang dewasa aja nggak mungkin, apalagi menjelaskan ke anak umur 5 tahun, makin susah lagi, ya. Sehingga si ayah memutuskan, ya pokoknya ayah kerja deh, gitu deh. Ya, seolah-olah seperti, ya udah pokoknya kerja deh. Ya, sehingga suatu saat si anak ini menulis di dalam buku hariannya. Ya, dia mengatakan bahwa ayah saya jahat. Ya, ayah saya jahat karena dia hanya mikirin dirinya sendiri. Dia apa namanya ini diary ya. Dia dia nggak pernah mikirin saya, dia nggak sayang sama saya, dia nggak pernah punya waktu untuk bermain dengan saya, sehingga dia menyimpulkan ayah sama dengan jahat. Oke, ini adalah sebuah narasi, perhatikan ya, ini adalah sebuah narasi yang dibangun untuk menutupi ketidaktahuan, ya, untuk menutup, karena pada faktanya kalau kita melihat secara keseluruhan nih ya, secara keseluruhan, maka kita melihat bahwa narasi atau persepsi, ya, narasi ini persepsi, ya,
yang dibangun ya sehingga ini membentuk sebuah realitas ya, dia persepsi sehingga dia akan menjadi realitas ya. Bahwa realitas yang dibangun oleh si anak ini adalah satu hal yang terlalu sederhana ya, terlalu cepat menyimpulkan ya. Tapi mau bagaimana lagi? Persepsi ini dibangun berdasarkan apa yang si anak ini tahu. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami ya. Ya, karena ini akan bisa menjadi bentrok karena apa? Karena apa yang diketahui oleh si ayah akan berbeda dengan apa yang diketahui oleh si anak. Sehingga otomatis persepsi ayah atau cara berpikir ayah ini juga pasti akan berbeda dengan cara berpikir si anak. Memaksakan si anak untuk masuk dalam persepsinya si ayah akan sangat sulit. Kenapa? Karena anak ini baru umur 5 tahun. Oke, paham ya? Tetapi juga kalau misalkan sekarang si ayah untuk memasukkan apa namanya, disuruh percaya dengan persepsi atau narasi yang dibangun oleh si anak ini juga sangat sulit. Kenapa? Karena si ayah tahu lebih dibandingkan dengan anaknya. Bisa dipahami nggak? Inilah dasarnya kenapa orang bisa bertengkar. Karena beda persepsi. Bagaimana? Kenapa kok bisa berbeda persepsi? Karena ada perbedaan pengetahuan. Perbedaan apa yang dia ketahui. Dan kadang-kadang untuk membuat orang lain itu mengerti apa yang terjadi dengan diri kita itu tidak mudah. Karena untuk menjelaskan persepsi kita itu, nomor satu, belum tentu diterima. Nomor dua, belum tentu dimengerti. Sama seperti anak-anak 5 tahun ini. Paham ya? Jadi kalau si ayah berusaha menjelaskan pada si anak, gini loh anak, ya dingin. Rumah ini kan masih kredit, oke? Ya setiap bulan ayah ini harus bayar $2.500. Mobilnya masih kredit juga, ini tiap bulan harus bayar $500, tambah asuransi $1.000. Ya, lalu kemudian kita mesti bayar listrik, bayar air, bayar keamanan, bayar bla 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 bla. Total sebulan kita harus spend $5.000. Nah kalau sekarang ayah tidak bekerja, lah uangnya dapat dari mana? Sih, ya kelihatannya si ayah berusaha untuk menjelaskan agar si anak mengerti. Tapi belum tentu si anak itu nomor satu mau menerima, nomor dua belum tentu dimengerti oleh si anak. Kenapa? Karena si anak baru umur 5 tahun. Kalau si anak sudah umur 17 tahun, akan sangat berbeda. Jadi kalau Anda punya dua anak, satu anak umur 5 tahun, dengan satu lagi anaknya Anda umur 18 tahun, betul? Mungkin sekarang Anda bisa ajak dia ngobrol ke satu hal yang lebih dalam. Misalkan ya Anda bicara tentang pengeluaran rumah dan segala macam. Anak umur 18 tahun akan lebih bisa memahami. Kenapa? Karena apa yang dia ketahui sudah semakin besar. Istilahnya Anda punya modal dan tanda kutip untuk memahami si untuk memahami saling memahami. Oh, itu tuh yang kamu ketahui. Ya karena ingat informasi itu nomor satu harus diterima, nomor dua harus dipahami. Lah dipahami ini perlu waktu, betul ya? Mungkin ketika si anak umur 5 tahun merasa ayahnya jahat, ketika nanti dia umur 18 tahun dia merasa, oh ternyata saya salah. Ternyata ayah saya itu adalah ayah yang baik, betul? Ayah sama dengan baik. Jadi artinya persepsi ini atau realitas yang dibangun ini adalah satu hal yang sifatnya adalah temporary. Oke. Jadi sifatnya ada satu hal yang temporary. Jadi kesimpulannya tidak ada namanya realitas atau persepsi yang permanen, nggak ada. Ya, orang yang dirinya kaku, orang yang fanatik, orang yang kolot gitu ya, dia hanya merasa bahwa oh saya ini keras, ya saya prinsip ini akan saya jalankan. Dia kaku, maka dalam hidupnya akan mengalami banyak cobaan, banyak tantangan karena hidup itu pada dasarnya adalah dinamis. Ya, sama juga dengan orang yang kaku, misalkan anak umur 5 tahun tetap berpersepsi bahwa ayah saya jahat. Ya, maka ini bisa dibawa terus kalau dia tidak mau berubah ya, tidak mau berubah. Maka ini akan dibawa terus sama dia sehingga sampai umur 18 tahun sekalipun dia tetap tidak mau menerima informasi bahwa ada informasi yang tidak dia ketahui. You don't know what you don't know, right? Ya, ini yang dalam spiritual yang disebut dengan you must surrender to unknown. Anda tuh harus punya satu Anda harus punya satu kepasrahan ya, surrender pada satu hal yang tidak diketahui. Jangan pernah Anda merasa saya tahu segalanya. Yes, I know. Perhatikan, makin tinggi egonya orang, dia akan selalu mengatakan saya tahu, saya sudah tahu, saya tahu, saya sudah tahu. Iya tahu, saya sudah tahu. Orang yang yang
apa ya, orang yang egosentrik ya, dia merasa bahwa saya tuh tahu segalanya sehingga fokusnya dia akan menjadi seperti ini. Ya. Sehingga dia melihat dunia ini sudah ya wis mentok udah, ini aja. Saya ini udah tahu segalanya, Google aja kalah pintar dengan saya. Ya udah mentok lah. Ini namanya orang fanatik. Dia tuh menyempitkan diri. Ya, menyempitkan diri. Sehingga dia merasa bahwa apa yang menjadi realitas saya sekarang berdasarkan apa yang saya ketahui, ini yang udah yang paling benar udah. Ini yang sudah paling benar, pol, mentok udah, nggak ada lagi yang paling benar. Sehingga hidup kita akan jadi sempit. Apa yang terjadi kalau hidup kita jadi semakin sempit? Kita akan menjadi sulit untuk bahagia. Karena Anda merasa bahwa hidup akan selalu melawan Anda terus, men-challenge terus. Sampai kapan Pak hidup di-challenge? Perhatikan, semakin sering Anda punya challenge dalam hidup ini, semakin bilang, kok saya ini problem terus ya. Itu coba Anda lihat, Anda arahnya menuju ke sini atau arahnya menuju ke sini. Ya, orang yang melihat ke arah biru ini, dia surrender to the unknown. Ya, selalu berpikir, jangan-jangan saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu. Mungkin saya ada sesuatu hal di luar sana yang tidak saya ketahui. Jangan-jangan apa yang saya ketahui ini masih kurang. Ya, of course pasti kurang ya. Sehingga Anda setiap hari akan memacu diri untuk belajar dan belajar lagi, menambah informasi, menambah luas informasi kita ini, meskipun cuma sedikit, ibaratnya teritori ini kita perluas, kita perluas, kita perluas. Sehingga hidup Anda akan menjadi semakin fleksibel, betul. Ya, orang yang hidupnya makin fleksibel itu punya prinsip yang seperti ini. Jadi hidup ini menginginkan kita untuk selalu fleksibel, untuk selalu menerima apapun keadaannya, tidak menjadi orang yang kaku. Kalau Anda kaku, berarti Anda ikut yang hitam, mengatakan bahwa ya saya udah begini ya begini, prinsip tegas. Wah, seolah-olah keren kan ya. Kaku, pokoknya bisa nggak bisa saya jalankan ini. Ya, sementara ada orang yang no, jangan-jangan saya ada satu hal yang tidak saya ketahui. Ya, jadi setiap kali kita menyikapi suatu kejadian, suatu peristiwa yang kita alamin, jangan buru-buru, betul sekali. Jangan buru-buru oh memang itu, oke, kita boleh nggak menyimpulkan? Boleh. Tapi kita selalu bilang bahwa kesimpulan saya ini adalah kesimpulan yang sementara. Kenapa saya menyimpulkan yang sementara? Karena saya menyimpulkan ini berdasarkan apa yang sudah saya ketahui. Jangan-jangan ada yang tidak saya ketahui. Ini akan membuat hidup kita jadi lebih fleksibel, betul? Lebih nyaman hidup kita daripada jadi orang yang kaku, fanatik, ya, bodoh lagi, ya. Of course orang yang kaku dan fanatik akan jadi bodoh. Kenapa? Karena dia merasa bahwa apa yang sudah saya tahu ini udah mentok, udah. Gak ada lagi, udah. Saya ini udah mencapai level paling tinggi. Apa yang saya nggak tahu? Saya tahu segalanya. Maka apa yang terjadi? Ketika Anda mengatakan saya tahu segalanya, detik itu Anda menjadi orang paling bodoh di dunia. Betul? Ya. Sorry. Jadi, ya perhatikan di sini. Jadi, setiap kali kita mengalami situasi apapun, jangan pernah buru-buru menyimpulkan. Sama juga Anda belajar spiritual, belajar law of attraction, belajar apalagi vibrasi, belajar feng shui, belajar apa ramal-meramal, whatever. Ya. Selalu ingat bahwa apapun ilmu yang Anda pelajarin, ya, membawa Anda menjadi lebih tahu, bukan berarti lantas kemudian Anda menjadi maha tahu, nggak bisa. Ya, Anda buat kesimpulan boleh nggak? Boleh. Menurut ilmu ini ada seperti boleh. Jadikan kesimpulan itu sebagai kesimpulan sementara dan kita akan selalu open. Ya, orang yang warna biru ini akan selalu open. Sedangkan orang yang hitam sudah close. Udah mentok ilmu saya. Ya, ini sebenarnya close mind. Orang yang close mind itu sudah pikirnya sempit, ya kata dan tempurung, ya merasa diri paling pintar, nggak bisa diomongin. Ya, sedangkan kita yang open mind, biarpun gelar saya sudah profesor, nih ya, biarpun gelar saya sudah doktor, insinyur, ya nanti certified CFA apa segala macam dipasang semua gelar saya, tapi tidak membuat saya lantas merasa diri saya tahu segalanya. Ya selalu open mind. Mungkin ada satu hal yang tidak saya ketahui, mungkin I miss something, mungkin saya ada yang terlewat, saya nggak tahu. Meskipun saya jago di dunia option misalkan, saya jago di dunia saham, sudah malang melintang di dunia saham, orang yang lebih jago daripada saya masih banyak. Betul? Ya. Ketika saya arogan mengatakan saya adalah the best of the best, ya, satu dunia cuma saya aja yang paling hebat, maka disitulah saya sudah menggali kuburan saya sendiri. Ya, itulah saya menjadi close, ya, orang yang menjadi close akan mendapatkan pelajaran yang sangat menyakitkan dari hidup.
Ya, kita belajar dari perusahaan-perusahaan juga sama, ketika, misalkan, company-company yang berjaya misalkan seperti Yahoo tahun 2000, wah company berjaya, apapun yang berbau .com pada saat itu sudah berjaya, seolah-olah seperti nggak bisa runtuh, maka suatu saat runtuh, boom, selesai. Perusahaan-perusahaan retail misalkan seperti Matahari, ya misalkan, apalagi, mall-mall zaman dulu begitu megahnya, sekarang orang sudah meninggalkan mall, apalagi kena pandemi dan segala macam, kalau kita masih sombong ya, masih merasa "Iya saya udah tahu," maka Anda akan dihajar oleh hidup ya, dikasih pelajaran. Ya, perusahaan taksi juga sama. Dulu perusahaan taksi, wah punya banyak armada taksi dan segala macam, sekarang disikat Uber, disikat Grab, disikat whatever, habis semuanya. Ya, tapi bagi orang yang selalu merasa, "Oke, saya siap belajar lagi, saya siap untuk belajar-belajar." Fleksibel, ya, fleksibel artinya siap menerima perubahan, tidak kaku, maka yang terjadi hidup Anda akan jadi lebih mudah, lebih lebih fleksibel, lebih ringan, lebih enak. Ya, dan lebih mudah bahagia. Kadang-kadang kita terpengaruh seolah-olah seperti ini, ya. Jadi kita melihat anak umur 5 tahun ini seperti diri kita sekarang, ayah ini seperti hidup ya, misalkan ya, atau diri kita yang sudah dewasa atau diri kita udah tua yang udah bijaksana. Si ayah melihat anak umur 5 tahun ya, ketika mengetahui bahwa dia berkesimpulan bahwa ayah sama dengan jahat, ya mungkin dia akan membiarkan proses itu sambil membimbing sesuai dengan apa yang si anak ketahui. Boleh nggak si ayah mengatakan bahwa, "Wah, anak gua bajingan, anak saya anak durhaka," ya, karena mengatakan ayahnya jahat. Nggak boleh, betul? Ya itu ayah yang gila, ayah yang nggak make sense. Kenapa? Karena apa yang anak saya berbicara atau berkesimpulan bahwa ayah sama dengan jahat, berdasarkan apa yang dia ketahui. Yang dia ketahui hanya versi anak umur 5 tahun. Mustahil bagi anak 5 tahun mengetahui secara detail apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ya, sehingga si ayah akan membimbing anaknya, itu ayah yang normal ya, ayah yang waras, akan membimbing anaknya pelan-pelan sesuai dengan umurnya, sehingga pelan-pelan ditambahlah ilmu pengetahuannya, pelan-pelan lalu kemudian si anak akan mengubah dengan sendirinya persepsinya. Dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya ilmu pengetahuan yang dia mulai makin banyak. Tetapi ayah yang tidak waras, ya tadi ayah yang waras, ayah yang tidak waras akan melakukan judgement. Karena kenapa di judgement? Karena realitasnya dia bertabrakan. Ya, sehingga dia melihat dari kacamata dia sendiri, sehingga dia, oh dasar anak tidak berguna, ya judgement paling gampang, ya dasar anak tidak berguna, ayah sudah kerja keras setengah mati, kok malah kamu bilang saya jahat, kurang ajar ya, ini anak durhaka, kamu ini bla 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 sih, ya sehingga dengan seperti ini apa yang terjadi? Ya, dengan seperti ini ayah yang tidak waras tadi itu akan memberikan hukuman, ya akan menghukum anak yang mengatakan bahwa ayah saya jahat, ya tanpa mengetahui bahwa kesimpulan ini didapatkan dari apa yang dia ketahui, dan apa yang dia ketahui ini hanya berdasarkan apa yang terjadi pada anak umur 5 tahun, betul? Ya, sekali lagi prinsipnya adalah you don't know what you don't know. Ya, jadi nggak mungkin mengajarkan satu anak ini untuk ikut dalam persepsi Anda, untuk apa namanya, untuk berpikir yang sama dengan diri Anda. Ya nggak mungkin, karena you don't know what you don't know. Jadi si anak nggak mungkin membentuk sebuah persepsi berdasarkan apa yang tidak dia ketahui. Ya, dari pemahaman seperti ini, you don't know what you don't know, maka sekarang Anda menjadi punya pemahaman kenapa orang bisa berbeda pandangan dengan saya. Bukan karena orang itu bodoh, bukan orang itu goblok atau orang itu hina, bukan, karena apa yang dia ketahui berbeda dengan apa yang saya ketahui. Ya, sehingga judgement bisa berkurang. Kenapa dia kok berpikir seperti itu ya? Kok dia punya pikir seperti itu? Karena apa yang dia ketahui ya cuma segitu. Kalau Anda ingin berubah, kalau Anda ingin mengubah orang itu misalkan, maka tambahlah pengetahuannya, jangan di judgement. Jangan dikasih embel-embel, dasar kamu manusia tidak berguna, dasar kamu goblok, dasar kamu fanatik, misalnya kayak dasar kamu otak kerdil, otak didengkul. No, 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 jangan. Sebagai guru, Anda harus tahu bahwa ingat apa yang dia ketahui akan membentuk sebuah persepsi, cara dia melihat dunia akan membentuk sebuah realitas. Tambah apa yang dia ketahui, sama juga dengan diri kita nih. Jangan merasa diri kecil. Tambah, setiap hari kita harus belajar satu hal yang baru, belajar satu hal yang baru. Terus ada pengalaman dan satu hal yang baru, dan inilah yang membentuk realitas kita. Jadi kalau Anda ingin mengubah realitas diri sendiri atau realitasnya orang, jangan lewat judgement, tapi lewat menambah pengetahuan.
Ya, termasuk Anda melihat video ini juga, berarti Anda menambah pengetahuan. Sehingga sekarang Anda punya satu pengetahuan yang baru, sehingga sekarang Anda mulai paham bahwa kenapa orang lain berbeda dengan saya. Sekarang Anda punya satu kesadaran bahwa jangan gampang-gampang untuk menjudgment orang. Karena judgment adalah satu cara yang paling gampang. Judgment itu Anda melihat dari apa yang Anda ketahui. Sama seperti si ayah ini. Ya, ayah punya persepsi sendiri, punya realitas sendiri, tapi si anak nggak bisa melihat dari situ. Lalu kemudian si ayah menghakimi anak berdasarkan persepsinya dia. Betul? Nggak matching kan? Tentu saja nggak matching. Apa pantas si anak ini lalu kemudian dibilang anak durhaka, anak yang bersalah gara-gara dia menulis ayah sama dengan jahat? No, ini adalah kebenarannya dia. Betul? Ini adalah realitasnya dia. Realitas yang sifatnya adalah sementara, temporary. Jangan pernah berpikir bahwa semuanya itu selamanya. No, semuanya itu bisa berubah, semuanya hanya sementara. Sehingga kalau Anda mau ini punya anak seperti ini, gampang, tambah aja pengetahuannya. Ya, tambah proof, tambah pengetahuan, luangkan waktu Anda buat main. Terus pelan-pelan Anda lakukan itu, maka apa terjadi? Ini akan berubah dengan sendirinya. Otomatis tanpa ancaman, tanpa makian, tanpa ini dan itu ya. Nggak perlu. Tambah pengetahuannya, buat dia jadi semakin mengerti, kurangi ancaman, kurangi judgment, maka otomatis akan berubah dengan sendirinya. Ya, mari kita sekarang menjadi lebih baik ya dengan cara mengurangi judgement, jangan buru-buru menyimpulkan. Ingat semua kesimpulan itu hanya cuma kesimpulan sementara dan kita bisa berdamai dengan apa yang kita ketahui sambil terus menambah pengetahuan supaya kita menjadi lebih bijaksana setiap harinya. Good? Thank you sudah nonton video ini. Video ini cuma 2 seri aja. Sebenarnya saya masih banyak contoh, tapi mungkin saya akan bahas contoh selanjutnya di kelas membership. Oke? Thank you. I love you all. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.